Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai material komposit. Di sini kita akan membahas mengenai material penyusunnya. Eh, ini kita skip aja, soalnya di sini ada mengenai pembahasan tugas. Nah, di sini terdapat memiliki keuntungan jika, sebentar, terdapat memiliki keuntungan jika digabungkan dengan fiber. Oke. Jadi di sini kita akan membahas lebih fokus membahas mengenai FRP ya. FRP, Fiber Reinforced Plastic. Plastiknya itu, fibernya itu, sebentar. Oke. Baik dia itu fibernya itu biasanya bisa karbon, bisa glass, aramid, atau nanti dari apa namanya dari alam ada juga. Nah, plastiknya ini ada termoset, termoplas, dan masing-masing dari ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, di sini dijelaskan bahwa termoplas memiliki keuntungan jika digabungkan dengan fiber adalah ketangguhan, ketangguhan yang tinggi. Biarpun termoset juga banyak kelebihannya. Ya, nanti akan dibahas mengenai viskositasnya juga. Nah, polimer juga dapat dilakukan mass production. Tapi ini khusus untuk yang termoset ya. Sehingga dapat harganya menjadi lebih murah, khususnya termoplas. Oke, biasanya yang mass production itu adalah termoset. Sorry, ini bukan termoplas ya teman-teman. Ini adalah termoset. Termoset. Itu mass production kita memakai termoset. Nanti akan dijelaskan kenapa memakai termoset ya. Nah, termoset itu viskosnya rendah sehingga disukai untuk matriks komposit berpenguat serat. Nah, kita mengenal juga ada namanya pre-impregnated atau pre-impregnation atau pre-preg nama lainnya. Nah, ini adalah komposit berbentuk lembaran yang sudah ada serat dan polimernya. Maksudnya dia udah ada termoplas dan termosetnya. Nah, dan pertanyaan berikutnya adalah prepreg termoset itu bagaimana? Kan kita tahu bahwasanya kan kalau termoset itu eh, ini ya teman-teman liquid kan. Jadi kalau dia curing baru dia menjadi bentuk yang solid. Nah, ini bagaimana gitu. Nah, jadi serat dan termoset tadi biasanya dipakai itu adalah epoksi. Biasanya epoksi. Nah, biasanya ini digunakan sudah ada pada tahap B stage. Tahap B stage itu adalah tahap eh, sebagian sudah curing tapi tidak sepenuhnya. Nah, di sini tinggal dipanaskan atau kita curingkan sepenuhnya. Biasanya digunakan kertas plastik agar tidak menempel dengan dan curing. Jadi misalnya ini ada apa namanya prepreg-nya. Nah, di sini ditambahkan kertas apa ya? Kertas minyak gitu ya sepertinya. Kertas plastik, sorry. Kita tambahkan kertas plastik agar tidak lengket dan tidak curing. Seperti itu teman-teman. Nah, biasanya jika ingin performance baik, prosesnya juga sulit dan harganya mahal. Jadi ini ya berkaitan ya satu sama lain ya. Untuk komposit kualitas tinggi biasanya memakai prepreg. Ya, di sini.
kita bisa lihat bahwasanya ini ada glass fiber, terus ada woven roving, aramid, glass carbon. Nah, oke. Nah, di sini pre-preg thermoset. Jadi kita lihat di sini dia pakai kertas plastik ya, teman-teman. Nah, biar tidak lengket. Sedangkan kalau termoplastik tidak usah pakai kertas plastik. Dan biasanya yang hitam itu untuk carbon fiber, yang putih untuk glass fiber. Karena kita tahu kan biasanya seperti itu ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, di sini ada kita kenal juga namanya BMC, ada SMC sama GMT. BMC adalah bulk molding compound. Nah, dia intinya serat-seratnya pendek aja, jadi kita nggak perlu mengatur arahnya, tapi kan karena dia pendek aja. Terus ada SMC atau sheet molding compound, sama GMT, glass molding compound. Nah, kita baca di sini keterangannya, jika ingin dipakai pre-preg, maka dipanaskan dahulu, baik untuk termoset ataupun termoplas. Untuk yang termoset, moset, atau termoplas. Biasanya matriks termoplas jika ingin dipakai langsung pakai pre-preg karena susah membuatnya karena viskosnya tinggi. Biasanya ketika kita ingin pakai matriks termoplas kita langsung pakai pre-pregnya aja. Serat pendek kualitasnya tidak terlalu tinggi karena acak-acakan. Oke, kita ingat ya. Dia ada pre-preg, termoset atau termoplas, terus ada BMC, SMC, sama GMT. Di sini ada membahas mengenai matriks polimernya. Jadi termoset ada yang curing di temperatur kamar, curing karena katalis. Nah, di sini kita mencampurkan resin dan katalis, kemudian digabungkan jadi cure reaction, dan kemudian heat or without heat, biasa dengan panas, dan solidified thermoset atau dia terjadi curing. Oke. Sedangkan di termoplastik adalah kita mendapatkan solid stocknya atau granulnya atau kayak potongan-potongan dari termoplas yang kecil-kecil, kita panaskan, kemudian dia berubah menjadi di atas T-glassnya sehingga dia bisa kita reshape, kita bentuk ulang, kita gabungkan, kemudian bisa kita bentuk menjadi produk yang diinginkan. Oke, kemudian kita akan membahas matriks polimer termoset terlebih dahulu ya. Nah, matriks polimer termoset itu banyak ragamnya, mulai dari polyester hingga polyimide. Performansnya dari yang rendah ke yang tinggi, prosesnya dari yang mudah ke sukar, harganya yang murah menjadi mahal. Dan biasanya berbanding lurus ya, ketika ingin performansnya tinggi, biasanya prosesnya sukar dan harganya mahal. Nah, jadi ini ada beberapa matriks polimer termoset yang sering dipakai. Ada polyester, murah, mudah diproses, paling banyak dipakai. Ketika ingin sifat mekanik yang baik juga, kita bisa pakai epoksi, bisa pakai fenolik jika ingin anti api, dan ketika ingin sifat mekanik yang baik dan tahan temperatur hingga 370 kita pakai polyimide. Nah, di sini termoset itu gampang pecah atau getas karena keuletannya sangat rendah. Terus kita informasi yang kita tahu selain itu juga bahwasanya fiber itu bersifat getas kebanyakan. Getas kebanyakan. Karena bisa jadi fiber dari alam itu tidak getas ya. Nah, kita lihat di sini variasi sifat lebar disebabkan oleh adanya formulasi kimia yang berbeda dan penambahan aditif. Kita lihat di sini polyester density-nya ya lumayan lumayan tinggi, terus stiffness-nya tidak terlalu ya sebenarnya dibandingkan
aluminium atau baja atau besi. Tensile strength-nya ya, matriks kan kita tidak terlalu butuh yang sifat mekaniknya terlalu bagus juga ya, karena kan kita memakai penguat seratnya atau reinforce materialnya kan kita pakai serat ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk polimer itu sendiri adalah range temperaturnya ya. Nanti karena polimer kan nggak terlalu tahan panas, jadi itu harus diperhatikan. Dan tentunya spesifik apa ya, ini kita lihat ada thermal conductivity-nya emang karena dia rata-rata insulator ya sangat kecil jadinya. Kita juga thermal expansion ada yang tinggi untuk yang rubber ya. Untuk yang rubber itu emang tinggi, agak beda dari yang lain dia. Nah, ini. Sedangkan kalau strain to failure-nya dalam persen itu relatif rendah dibandingkan ini yang besi, kecuali yang ini ya, ini karena dia rubber. Yang lainnya juga oke, dapat lihat pada tabel itu. Kemudian termoset digunakan dalam manufaktur komposit dalam bentuk cair ya, resin, tambah katalis atau inhibitor atau inisiator menjadi atau padatnya prepreg. Gampang masuk ke sela-sela serat. Itu ya kelebihan tadi jika viskosnya rendah. Oke, resin infusion tak kira dia masuk ya ke dalam sela-sela. Ini kan fiber masuk dia ke sela-selanya. Kemudian prepreg-nya itu resin infusion ada prepreg fabrics sama juga, dia harus masuk juga ke dalam sela-selanya. Matriks polimer termoset. Di sini kita lihat pengaruh inisiator, inhibitor, dan akselerator terhadap reaksi crosslink termoset. Dan parameter proses, tekanan, temperatur, dan waktu dalam manufaktur komposit termoset harus dirancang dan untuk mengontrol aliran resin dan curing. Biasanya di sini ya, pada temperaturnya itu kita lakukan pressure ya. Untuk kalau misalnya dia pada prepreg biar dia masuk ke sela-selanya gitu ya. Begitu juga waktu itu temperaturnya juga dinaikin. Jangan sampai terkena gel time atau gelatinasi. Apa itu gelatinasi? Jadi dia viskosnya mendadak menjadi sangat tinggi sehingga dia tidak dapat dibentuk lagi. Nah, ini mungkin karena temperatur tinggi, eh, dan eh, ini menjadi pertanyaan juga ya. Nanti aku tanyain juga ketika kita bikin matriksnya itu ditambah pressure dan temperatur tinggi itu. Oh iya, aku tahu. Temperatur tinggi tapi masih di bawah TJL. Kayak ingat ya, nggak bisa terus ya TJL. Nah, itu nanti nama alatnya autoclave atau mesin kontrolnya. Nah, di sini adalah hubungan viscosity sama waktu. Jadi ya kita lihat semakin lama dia akan semakin naik. Begitu juga, tetapi kita lihat ada namanya processing window. Jadi waktu pemrosesannya itu impregnasinya ya. Jadi kalau dia processing window-nya kecil, material komposit termosetnya biasanya mahal gitu karena pemrosesannya susah. Cepat cepat banget dia berubah jadi gel eh, menjadi gelatinasi gitu, atau dia cepat banget viskosnya naik tiba-tiba tinggi gitu. Kemudian jenis katalis plus aditif ini mempengaruhi gel time sehingga dapat diatur konsentrasi dan temperatur manufakturnya. Benar ya? Kapan pakai gel time cepat dan gel time lambat? Cara ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang lambat itu saat proses lanjutan untuk membuat sebuah produk masih cukup panjang atau kita mempunyai waktu untuk pemrosesannya. Tapi kalau gel time-nya kelamaan, nah ini juga kurang oke karena prosesnya jadi lama dan butuh curing agar menjadi solid. Jadi kalau untuk mass production jadi nggak bisa gitu. Sedangkan yang cepat kadang juga diinginkan agar proses jadi cepat, biasanya untuk mass production.
temperatur manufaktur harus disesuaikan dengan jenis dan konsentrasi dari katalisnya. Ya, betul. Nah, di sini beralih dari termoset menjadi termoplastik. Termoplastik dapat berupa amorfus dan semikristalin. Termoplastik amorfus tidak bergantung pada laju pendinginan. Derajat kristalinitas termoplastik semikristalin bergantung pada laju pendinginan. Oke. Nah, di sini termoplastik bisa 100 kali viskosnya lebih tinggi dari termoset. Nah, itulah makanya kenapa termoplas ini jarang orang pakai, karena apa ya? Karena susah dia untuk manufakturnya. Tetapi biasanya kalau kita ingin pakai thermoplas, kita bisa beli ya langsung dalam bentuk prepacknya. Ya udah, ini dia kelebihannya. Tangguh tapi susah dibuat, solusinya pakai prepack. Syarat itu getas ketika ditambah thermoplas maka lebih oke, maka meningkatkan impact ini ketangguhannya. Meningkatkan ketangguhan. Kemudian GMT adalah glass molding glass molding, sorry, aku lupa, glass molding compound. Itu ya. Oke. Serat gelasnya acak-acakan sehingga dapat dibentuk lebih mudah. Kenyataannya temperatur pada polimer pada matriks bisa berubah. Misalnya karbon, Tg-nya lebih rendah dibandingkan gelas. Karena karbon itu dia konduktor, dia mengantarkan panasnya dengan baik. Jadi sedikit aja jadi lebih efisien ya energi serta temperaturnya. Ketika dia glass kan dia insulator. Berarti dia butuh TG yang lebih tinggi seperti itu kira-kira. Dan nanti kita bahas serat. Dan serat ya sekalian menyinggung ada sintetis dan dari alam. Sintetis pun kita bedakan lagi ada polimer dan non polimer. Nah, kita lihat di sini untuk dari thermoplastic type-nya apa yang berbeda dari yang termoset nih. Paling oke ya kita bisa lihat strain to failure-nya. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang termoset. Makanya kalau produk komposit kita itu ingin produk komposit kita itu ingin mendapatkan kegetasan yang kegetasan yang propertis yang ketangguhannya itu oke, maka bisa pakai termoplastik gitu ya teman-teman. Mungkin ini boleh dicek-cek juga ya. Oke, matriks polymer termoplastik ya seperti ini. Free from termoplastik untuk komposit polimer. Oke, prepreg ya. Nah, sedangkan serat penguat ini adalah sifat mekanik spesifik yang tinggi di arah serat atau longitudinal. Nah, ini ada yang seratnya itu dari alam ataupun yang sintetik. Serat kekuatannya minimum kita pakai serat itu sama kekuatannya dengan baja. Makanya kita sebut itu serat penguat atau fiber reinforced. Serat alam memiliki kekakuan yang keuletan yang lebih rendah. Serat alam memiliki kekakuan yang lebih rendah dibandingkan baja. Kekakuan ya, stiffness 72-200. Oh iya, bisa. Dan serat polimer agak harus diperhatikan bahwasanya kalau kita pakai serat polimer itu kita bermain pada temperatur ya. Karena polimer itu salah satu masalahnya adalah range temperaturnya rendah, jadi kekurangannya. Serat penguat adalah sifat penguat. Kita tahu kalau serat itu bersifat anisotropik atau dia tidak segala arah gitu ya.
Jadi kekuatan spesifik tadi harus disesuaikan sama arahnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada Kevlar, ada aramid, ada karbon yang uh, low, L and high, low sama high molekul tadi ya. Sama glass. Oke, unit serat adalah denian gram. Serat E-glass isotropik murah paling banyak dipergunakan dalam komposit. Serat karbon sifat mekaniknya sangat tinggi pada arah longitudinal dan rendah di arah transversal. Tegak lurus untuk serat mahal banyak dipergunakan dalam high performance komposit. Notasi 3K, 6K, 12K dan seterusnya menunjukkan jumlah serat dalam bundel serat. Kalau 3K, 3000 serat dalam satu bundel. Serat aramid dikenal dengan nama Kevlar, anisotropik, ketegangan tinggi, mudah menyerap air dan mahal. Bentuk serat ada preformnya dahulu sehingga ada bentuknya menjadi benang dan lembaran. Jadi serat itu nggak langsung kita pakai gitu. Gimana kita mau menghandling ukurannya yang sangat kecil dalam apa ya ukurannya mikron gitu ya. Gimana? Jadi kita harus arsitek dulu arsitektur serat atau kita preform gitu ya. Kenapa? Karena biar gampang lihatnya. Handlingnya juga gampang karena ukuran serat itu mikron biarpun efeknya tadi ya karena dia digabung-gabungkan dipintal-pintal jadi kekuatannya berkurang gitu. Pada ini kalau dipilih yarn atau roving kita milih roving karena gampang masuk matriksnya dan lebih ini ya searah gitu. Jadi eh, sifat mekanik spesifik kekuatan spesifiknya lebih oke gitu. Tapi ya ada juga yang ditenun gitu sehingga jadi rajutan, ada yang apa namanya jadi lembaran-lembaran seperti itu. Jadi ada yang penting, kita ulang lagi yang penting itu ada matriksnya. Matriks tadi kita fokusnya kan ke polimer. Di polimer tadi ada yang sintetik, ada yang oh sorry, matriks itu ada yang termoplas, ada yang termoset. Kalau serat, serat ada yang sintetik, ada yang natural. Yang sintetik itu juga ada yang polimer dan non polimer. Dan preform ini juga harus diperhitungkan. Apakah bentuknya yarn, roping, rajutan, atau kayak sandwich, atau tenunan. Nah, itulah anyam. Jadi itu harus dipertimbangkan. Serat penguat, prepreg, dan molding compound. Prepreg lembaran terdiri saat serat lurus yang sudah diimpregnasi oleh termoplastik atau termoset, resin plus katalis. Lembaran prepreg termoset disimpan di dalam pendingin min 17 derajat Celcius untuk mencegah atau memperlambat reaksi Curing atau volume VF-nya 70%. Sedangkan molding compound adalah campuran yang terdiri dari serat yang sudah diimpregnasi oleh resin katalis atau termoplastik, filler, dan aditif lainnya. SMC atau sheet molding compound adalah termoset berbentuk lembaran bisa terbuat dari CMC atau CFC atau serat panjang lurus dengan apa namanya volume fiber fraksinya 30%. Sedangkan WMC bulk molding compound termoset berbentuk adonan dengan serat pendek acak sebagai penguat. Nah, di sini VF-nya 20%, sedangkan glass matte reinforced thermoplastic lembaran molding compound seperti SMC dengan matrik termoplastik ya. Hanya GMT yang pakai termoplastik ya langsung. Padahal kan termoplastik itu viskosnya tinggi gitu, tapi karena dia lembaran glass matte reinforced thermoplastic itu kayak sangat ini ya acak-acakan gitu jadi kayak gampang aja juga termoplastik itu menyelubungi si ini tadi fiber glass tadi. Fraksi volume serat tinggi, kualitasnya bagus. SMC, BMC, GMT adalah fraksi volume serat rendah. Jadi prepreg yang bagus ya guys. Selain itu SMC, BMC, GMT itu juga fraksi volume serat rendah. Serat karbon harganya 600.000, serat gelas harganya 20.000 per 1 kilo. Makanya jarang serat pendek dari serat karbon karena mahal. Biarpun ada itu sisa-sisa. Nah, jadi memang harus menyesuaikan gitu ya.
sama fungsinya apa gitu kira-kira. Mungkin itu aja yang kita bahas mengenai material penyusun dari apa material penyusun material penyusun komposit. Ya tadi berarti kita rangkum dikit. Apa aja tuh? Satu, ada matriks. Dua, ada reinforce. Reinforce-nya apa? Fiber. Fibernya apa? Ada sintetik dan natural. Sintetik ada polimer dan non-polimer. Kalau matriks ada termoset dan thermoplas. Tapi kalaupun fiber harus ada ini dulu apa namanya kita kita bentuk dulu ya atau di manufaktur ya tadi ya namanya. Sebentar kita cek lagi. Oh, kita arsitektur atau preform. Nah, kita kadang ada juga yang menjual dalam bentuk prepack. Prepack. Apa itu prepack? Jadi dia udah ada fibernya, udah ada matriksnya, baik matriks termoplas atau termoset. Jadi kita tinggal pakai, tinggal dipanaskan, uh, disesuaikan dengan cetakan, kemudian selesai gitu kira-kira. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan jika ingin diskusi, biasa di MHD Sukritan. MHD Sukritan. Berikutnya kita akan membahas nanti adalah perancangan produk. Oke, mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah.